Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah baik. Jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini tuh kita akan belajar materi tentang bilangan pecahan. Nah, sebelum kita akan belajar itu sesuai dengan sunnah Rasul itu alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk itu berdoa Bapak pimpin, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, oke anak-anak, jadi kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, sebelum kita belajar tentang materi pecahan ini, kira-kira di sini ada yang tahu tidak apa itu bilangan pecahan? Oh, belum ada ya. Jadi untuk itu Bapak jelaskan terlebih dahulu apa itu bilangan pecahan. Nah, jadi pecahan. Pecahan. Nah, jadi bilangan pecahan sendiri itu merupakan bilangan matematika yang terdiri dari dua bilangan, di mana ada bilangan pembilang dan ada bilangan penyebut anak-anak. Nah, kira-kira bilangan pembilang dan bilangan penyebut ini seperti apa? Misalkan Bapak kasih contoh ya anak-anak, di mana misalkan bilangan pembilang ini kita ibaratkan A dan B. Nah, jadi bilangan pembilang ini itu terdapat pada bagian atas atau pada A, yaitu pembilang. Nah, untuk yang bagian bawah ini itu kita sebut dengan bilangan penyebut. Nah, ini merupakan contoh atau dari bilangan pembilang sendiri. Nah, anak-anak, jadi cara menjumlahkan bilangan pecahan ini ada beberapa macam yang perlu kita ketahui. Sebelumnya itu kita harus mengetahui apakah pecahan ini merupakan pecahan yang tergolong ke dalam bilangan pecahan biasa atau pecahan yang tergolong ke dalam bilangan pecahan campuran. Nah, jadi untuk bilangan pecahan biasa itu anak-anak, jadi pecahan biasa itu dimana merupakan bilangan yang memiliki angka penyebut yang sama. Nah, misalkan 1/5 ditambah dengan 3/5. Nah, untuk menjumlahkan contoh soal yang seperti ini anak-anak, maka yang harus kita harus lakukan itu hanya perlu menambahkannya saja, karena itu penyebutnya itu sudah sama. Jadi untuk menjumlahkannya itu dimana sama dengan ini yang bagian penyebutnya itu kita masukkan lagi di sini dia 5. Kemudian kita kurang menambahkan yang bagian pembilangnya saja. Misalkan di sini ada 3, ada 1 dan 3. Nah, jadi kita hanya perlu menambahkannya. Jadi 1 ditambah 3 itu menjadi 4 anak-anak. Oke, nah jadi seperti ini contoh soal dari bilangan pecahan biasa yang memiliki angka penyebut yang sama. Nah, bagaimana dengan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang berbeda? Nah, jadi untuk menghitung bilangan pecahan yang memiliki angka penyebut yang berbeda itu, misalkan kita memiliki contoh soal seperti 2/3 ditambah dengan 3/5 anak-anak. Nah, jadi untuk menjumlahkannya itu kita kalikan dulu yang bagian bawah ini, di mana 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu
anak-anak untuk bisa mendapatkan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, kemudian di sini kita sudah mendapatkan penyebutnya itu 15 karena kita mengalihkan yang bagian penyebut yang di sebelah, kita kalikan dengan yang di sebelah. Jadi ini 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Kemudian kita kalikan, kita kali silang ya anak-anak, di mana 2 ini kita kalikan dengan angka 5. Jadi 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Kemudian yang bagian 3 ini kita kalikan juga dengan 3, kita kali silang. Jadi 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Jadi pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya, di mana di sini kedua bilangan itu memiliki penyebut 3 dan 5. Jadi kita kalikan saja angka 3 dengan angka 5. Jadi hasilnya itu menjadi angka 15 yang kita letakkan di bagian sebelah itu sebagai bilangan dari penyebutnya. Nah, kemudian untuk mencari angka atau bilangan pembilangnya itu kita hanya perlu mengalihkan silang saja anak-anak. Jadi untuk mengalihkan silang itu kita kalikan dulu yang seperti yang ini dengan yang ini. Itu 2 dikali 5 mendapatkan hasil 10. Kemudian 3 dikali 3 itu mendapatkan hasil 9. Nah, jika sudah mendapatkan hasil yang penyebutnya sama, maka kita kurang menjumlahkannya. Jadi di mana kita kurang menjumlahkannya, cara menjumlahkannya itu seperti menjumlahkan yang di contoh soal yang di atas. Di mana kita kurang memasukkan angka 15, kemudian kita kurang menjumlahkan 10 ditambah 9. Jadi hasilnya itu 19. Nah, jadi anak-anak itu merupakan penjumlahan untuk pecahan biasa. Nah, jadi untuk pengurangannya sendiri itu hampir sama dengan yang di atas, di mana ini penjumlahan Nah, kemudian untuk pengurangannya itu misalkan kita memiliki contoh soal di mana 8/14 dikurang dengan 6/14. Nah, jadi penjumlahannya itu kita tetap memakai metode yang sama yang seperti Bapak telah jelaskan sebelumnya. Nah, jika penyebutnya sama, itu kita langsung saja untuk mengurangkan ataupun menambahkan angka pembilangnya. Di sini sudah terlihat bahwa angka penyebutnya itu 14. Di sebelahnya pun angka penyebutnya itu 14. Nah, jadi kita kurang menambahkan mengurangkannya saja, di mana 8 dikurang 6 itu hasilnya 2. Nah, untuk penyebutnya ini dikarenakan sudah sama, jadi itu kita hanya perlu memindahkannya saja jadi 14. Nah, jadi untuk pengurangan bilangan pecahan biasa sendiri itu jika penyebutnya sama itu kita langsung mengurangkannya saja. Akan tetapi jika penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan cara yang seperti ini. Jadi seperti itu anak-anak untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, anak-anak, kita lanjut untuk kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengurangkan ataupun menjumlahkan dari bilangan pecahan campuran. Nah, jadi untuk mengetahui cara menjumlahkan dan mengurangkan dari pecahan campuran sendiri, maka bisa diperhatikan beberapa cara berikut ini, di mana misalkan kita mempunyai bilangan atau contoh soal 2/3 ditambah dengan 3/5. Nah, jadi ini anak-anak merupakan contoh soal dari bilangan pecahan campuran. Nah, cara menjumlahkan bilangan tersebut yaitu bilangan tersebut itu kita pisah menjadi dua. Kita pisahkan menjadi pecahan biasa, di mana
kita pisah, yaitu 2/3 dengan 3/5. Oke anak-anak, jadi setelah kita pisah kedua bilangan menjadi seperti ini untuk mencari bilangan dari pecahan biasa. Nah, di mana di sini kita tulis 2 dikali itu kita kali dengan angka 3. Kemudian yang bagian bawah kita kali 1 dikali dengan 3. Itu hasilnya 6/3. Kemudian kita tambah dengan angka 2/3. 2/3. Nah, pasti anak-anak bingung, satu itu dari mana? Jadi untuk satunya itu 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 3 dikali 2 ini. Nah, jadi untuk hasilnya akan menjadi seperti ini, maka kita kurang menambahkannya saja. Jadi hasilnya itu dapat 8/3. Nah anak-anak, jadi untuk hasil yang pertama itu kita dapat bilangan pecahan biasanya itu 8/3. Nah kemudian untuk bilangan yang kedua yaitu 3/5, di mana kita masukkan di sini dulu angka 3 dikali dengan angka 3. Mohon maaf, kita kali dengan angka 5 ya anak-anak, karena di sini 5. Nah, kemudian yang bagian bawah ini kita kali 1 dikali dengan angka 5, karena 3 dibagi 3 itu 1. Jadi hasilnya itu kita dapat 3 dikali 5 itu dapat 3 dikali 5 dapat 15. Kemudian 1 dikali 5 itu dapat 5. Nah, kemudian kita tambahkan dengan angka yang ini 3/5, karena untuk 3-nya sendiri ini sudah kita gunakan di pertama tadi. Begitupun dengan 2 ini. Jadi kita tambahkan dengan angka 3/5. Jadi karena bilangan penyebutnya sama, maka langsung kita jumlahkan saja bahwa 15 ditambah 3 itu hasilnya dapat 18/5. Nah, ini kita sudah dapat bilangan pecahan biasa. Pecahan biasanya. Biasa. Nah, kemudian kita akan menghitung secara keseluruhan dari bilangan pecahan tersebut, karena penyebutnya di sini masih beda, maka itu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita masukkan angka 8/3 ditambah dengan 18/5, hasilnya itu kita tambahkan 3 dikali 5 seperti biasa yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa jika penyebutnya berbeda maka ini kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Nah kemudian kita kalikan yang ini, 3 dikali 18 itu berapa hasilnya anak-anak? Jadi 3 dikali 18 itu hasilnya itu dapat 54. Ya, hasilnya dapat 54. Jadi di sini kita pakai penyebutnya saja 15 karena sudah sama. Kemudian 8 dikali 5 itu hasilnya 40. Nah, di sini kita sudah menemukan pecahan biasa yang angka penyebutnya sama. Nah, jadi untuk itu kita kurang menambahkannya saja. Di mana 50 tambah 54 itu hasilnya 94. Nah, kemudian untuk pecahan untuk penyebutnya itu kita langsung pindahkan saja, itu 15. Jadi untuk hasilnya itu dapat 94/15. Jika kita perkecil maka itu dapat hasilnya 4/15. Nah, jadi anak-anak ini merupakan cara
menjumlahkan bilangan pecahan campuran. Nah, jika kita menemukan bilangan pecahan campuran atau contoh soal pecahan campuran yang seperti ini, maka hal yang pertama kita lakukan itu kita ubah dulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, jika kita sudah mendapatkan pecahan biasa tersebut, maka kita lihat dulu apakah angka penyebutnya ini sudah sama atau belum. Jika angka penyebutnya sudah sama, maka kita langsung menjumlahkannya saja. Akan tetapi jika angka penyebutnya itu berbeda seperti yang terdapat di depan ini, maka kita harus menyamakan angka penyebutnya terlebih dahulu. Nah, jadi anak-anak, itulah materi tentang bilangan pecahan atau penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan ini terbagi dua, itu ada bilangan pecahan biasa dan ada bilangan pecahan campuran. Nah, untuk bilangan pecahan sendiri itu terbagi atas bilangan pembilang dan terbagi juga menjadi bilangan penyebut. Nah, jadi anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan kalian berupa kuis atau tugas, nanti Bapak kirimkan lewat via WA grup. Kemudian untuk tugasnya tersebut masih berkaitan dengan materi ini. Jadi untuk itu anak-anak yang memperhatikan tadi, Bapak yakin itu bisa menjawab tugas-tugas atau soal-soal yang Bapak berikan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya itu kita tutup dengan berdoa, karena segala kegiatan yang diawali dengan doa, kita tutup dengan doa itu, insya Allah kita akan mendapat keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Nah, untuk itu berdoa, Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Bapak pamit undur diri dan semoga kita ketemu di pembelajaran berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.